Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk pertemuan kita berikutnya. Nah, kalau pertemuan sebelumnya ya, adik-adik mahasiswa sudah diajari gitu ya mengenai jenis-jenis pertanyaan klinis, kemudian langkah-langkah dalam melakukan IBM, dan kita baru sampai pada langkah pertama yaitu memformulasikan pertanyaan klinis. Nah, untuk memformulasikan pertanyaan klinis, kemarin kita sudah belajar menggunakan Pico question ya. Nah, kemudian dari Pico tersebut kita bisa susun pertanyaan klinis, yaitu dengan format yang tadi saya sudah sempat kirimkan juga ya melalui voice record ya, tapi akan saya ulang, tidak apa-apa di sini ya. Jadi untuk format ketika kita akan memformulasikan pertanyaan klinis yaitu adalah pada P gitu ya. P pada komponen Pico kita kemarin, apakah intervensi ataukah comparison, yang outcome-nya apa yang kita tuliskan kemarin, apakah menurunkan gejala, menyembuhkan, dan seterusnya. Sebagai contoh ya, pada pertanyaan kasus yang kemarin ya, seorang pasien dengan rhinosinusitis, kemudian dia tidak mau dibedah dan hanya ultrasound terapi gitu ya. Dia membaca ada terapi alternatif yang disebut sebagai ultrasound terapi. Maka cara kita untuk memformulasikan pertanyaan klinis yaitu adalah pada dewasa, wanita, kita boleh tambahkan seperti itu, dengan kronik rhinosinusitis, atau kalau kita mau jabarkan misalnya dengan sefalgia, dengan mucopurulent nasal discharge, dan seterusnya. Apakah ya intervensinya ya kemarin adalah ultrasound terapi ataukah gitu ya comparisonnya itu ya, comparisonnya adalah pembedahan misalnya kemarin ya, pembedahan yang akan menurunkan gejala dan mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, seperti itu adalah cara untuk menyusun atau memformulasikan pertanyaan klinisnya. Oke, jika ada pertanyaan nanti kita bahas di grup WA ya. Oke, kita akan balik lagi lanjut ya. Ini kemarin memang biar kalian nggak bingung ya, kemarin kan saya sempat saya lewati tentang kriteria eligibilitas atau kriteria yang bisa diterima gitu kan dari suatu jenis-jenis pertanyaan klinis. Nah, sebenarnya apa sih kriteria eligibilitas ini ya? Jadi maksudnya gini, kriteria eligibilitas ini adalah suatu kriteria gitu ya, kriteria ketika kita akan menentukan ya dalam pencarian artikel gitu kan ini kita mau melakukan IBM ya kan. Nah, ketika kita mau melakukan IBM kan langkah pertama kan kita menentukan Pico dan memformulasikan pertanyaan klinis. Dan langkah yang selanjutnya adalah kita melakukan pencarian informasi atau searching literatur. Nah, kriteria eligible ini adalah suatu kriteria di mana di sini adalah kaitannya dengan studi desain yang sesuai, yang nantinya akan kita cari gitu ya di step yang kedua, yang searching literatur, yang sesuai dengan jenis pertanyaan klinis kita. Contohnya begini, kalau kemarin kasus yang rhinosinusitis itu ya, itu kan jenis pertanyaan klinisnya kemarin terapi ya kan, karena mau membandingkan dua terapi gitu ya, antara ultrasound dengan pembedahan. Maka berarti jenis pertanyaan klinisnya terapi. Maka ketika nanti Anda akan melakukan searching literatur atau pencarian jurnal gitu ya, naskah, artikel yang akan menjawab pertanyaan klinis Anda, maka studi desainnya ini harus studi desain yang memang sesuai pada jenis penelitian terapi. Nah, yang seperti apa? Nah, ini adalah tipe-tipe artikel dengan studi desain yang terbaik berdasarkan jenis-jenis pertanyaan klinisnya. Nah, contohnya ya, kalau kita mau mencari atau pertanyaan klinis kita itu kaitannya dengan terapi tadi ya, yang kasus yang kemarin rhinosinusitis itu, maka ketika nanti kita akan melakukan searching informasi, kita harus mendapatkan artikel-artikel yang desain penelitiannya harus eligible untuk
tipe jenis pertanyaan klinis yang terapi. Apa saja? Yaitu bisa systematic review, meta analisa dari RCT, ataupun misalnya RCT tunggal, entah itu double blind, triple blind, ataupun single blind. Ya, jadi yang harus Anda cari itu gitu. Jadi eligible kriteria ini adalah kaitannya dengan nanti ketika Anda akan melakukan searching literaturnya gitu. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalnya kalau jenis pertanyaan klinis saya terapi, tetapi saya dapatnya penelitiannya kohort Bu, maka itu bukan studi desain yang terbaik untuk jenis pertanyaan klinis yang terapi gitu kan, ya kan? Karena yang terapi ini yang terbaik itu yang dijadikan dasar utama ya RCT. Kalau dia kohort maka nanti akan ada, kalau kemarin teman-teman udah belajar tentang level evidence, maka nanti level evidence-nya akan di downgrade gitu kan. Kemarin kan kalau kohort level berapa? Level 2 gitu ya. Jadi tidak bisa lagi menjadi level 1. Padahal kan kalau kita mau mencari evidence base, maka kemarin masih ingat ya, komponen dari evidence base itu EBM itu adalah base evidence. Base evidence ini artinya ya evidence-nya adalah yang terbaik gitu. Tentunya yang terbaik itu seperti apa? Tentunya harus sesuai atau levelnya adalah paling tinggi dengan memenuhi kriteria-kriteria studi desain dan tipe artikel yang sesuai berdasarkan masing-masing pertanyaan klinisnya. Contoh lain, kalau misalnya jenis pertanyaan klinis kita adalah hanya kaitannya dengan diagnosis ya. Diagnosis kayak kemarin misalnya apakah swab antigen ataukah misalnya rapid antibody yang lebih akurat dalam mendiagnosis COVID-19, maka desain penelitian kita nanti ketika kita akan mencari artikel, kita tidak perlu mendapatkan, atau bukan tidak perlu ya, desain yang terbaik ini cukup dengan penelitian cross seksional saja gitu ya. Jadi tidak perlu sampai ke artikel dengan studi desain RCT, bahkan mungkin tidak ada kalau diagnosis gitu ya. Jadi mungkin hanya kalau untuk jenis pertanyaan klinis diagnosis, studi yang terbaik atau metode dalam penelitian yang terbaik itu cross seksional studi. Begitu pula nanti kalau misalnya itu adalah prognosis gitu kan. Kalau jenis penelitiannya itu adalah prognosis ya, masih ingat ya, prognosis itu berarti ke depan jauh, preventif gitu ya, mencegah suatu kejadian di masa yang akan datang. Kalau penelitian prognosis ini biasanya tidak hanya cukup butuh waktu 1 atau 2 tahun, tetapi lama, bertahun-tahun. Misalnya minimal adalah 10 tahun. Ya bayangkan saja gitu ya, kalau misalnya jenis pertanyaan klinisnya itu prognosis, kemudian tipe studi yang terbaik itu harus menggunakan systematic review atau randomized control trial, maka si peneliti ini harus melakukan penelitian selama 10 tahun. Tidak mungkin gitu kan. Jadi biasanya untuk jenis pertanyaan klinis prognosis, maka studi desain yang paling baik itu cukup pakai cohort ataupun survival study. Jadi kalau penelitiannya itu bentuknya cohort, maka itu sudah yang paling bagus gitu ya. Begitu juga kalau untuk yang etiologi atau harm ini hampir sama dengan terapi ya. Harm biasanya kita bisa juga melihat base studi desainnya itu dari RCT ya, randomized control trial. Kalau tidak ada, boleh yang di bawahnya yaitu cohort study, ataupun boleh lagi di bawahnya kalau cohort study nggak ada, kita bisa pakai case control study. Ya kenapa kok boleh Bu case control study ya? Kan kalau misalnya kaitannya dengan keamanan, biasanya kalau itu penelitian randomized control trial, maka tidak mungkin gitu ya, itu nanti tidak akan memenuhi kode etik ketika seseorang itu diberikan terapi yang sudah terbukti dia akan memberikan sesuatu efek samping yang berbahaya gitu. Jadi itu tidak etis gitu diberikan atau dilakukan penelitian secara RCT. Jadi mungkin hanya bisa dilihat tadi misalnya cohort aja, jadi hanya bisa dilihat oh muncul efek samping atau tidak dan seterusnya. Atau case control berarti ada, kita balik gitu ya, jadi kita berawal dari case dulu, kemudian kita lihat
kontrolnya, apakah dari adanya kasus itu dia menggunakan atau tidak menggunakan. Nah, ditarik lagi ke belakang. Nah, silahkan nanti bisa dibuka lagi untuk jenis-jenis atau desain penelitian pada kuliah farmakoepidemiologi. Oke, baik, kita lanjutkan. Satu lagi ya, ini sama ya, jadi ini eligible kriteria ya. Jadi kalau dari kasus tadi yang kronik rhinosinusitis karena dia terapi, maka eligible kriterianya berarti studi desain yang paling bagus itu adalah systematic review atau meta analisa ataupun desain randomized control trial tunggal gitu ya. Boleh single blind, double blind atau triple blind. Nah, ini hasil pencariannya gitu ya. Nah, ini contoh misalkan hasil pencariannya dengan pertanyaan klinis seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi nanti kita tidak perlu sampai ke sini dulu. Oke. Ini masih sama ya. Ini adalah beberapa tipe outcome yang bisa diukur, misalnya ya, penurunan dari gejala, penurunan keparahan dari rhinosinusitisnya, kemudian penurunan durasi dari gejala, kemudian efek samping yang minimal. Nah, ini semuanya bisa kita masukkan ke dalam outcome yang akan kita ukur tadi. Kemudian nah ini yang satu lagi ya, ini sebenarnya sudah kita bahas ya, ini sama sebenarnya. Jenis pertanyaan klinis seperti yang sudah saya jelaskan di depan, yaitu ada diagnosis, ada terapi, ada etiologi, keamanan, dan juga ada prognosis. Ini sama. Nah, ini adalah beberapa contohnya ya. Ini adalah contoh-contoh jenis pertanyaan klinis yang terapi gitu ya. Ini adalah contoh pertanyaan klinis yang kaitannya dengan keamanan gitu ya. Ini contohnya kalau yang keamanan ya, pada wanita yang mendapatkan oral kontrasepsi, apakah ada hubungan antara penggunaan oral kontrasepsi tersebut dengan kejadian atau peningkatan kejadian cardiovascular disease gitu ya. Berarti ini mau melihat apakah orang yang menggunakan kontrasepsi ini kemudian dia muncul resiko dengan penyakit cardiovascular disease atau tidak. Maka ini berarti kaitannya dengan keamanan gitu ya, keamanan dari si oral kontrasepsi ini. Baik, itu dulu ya, sampai sini dulu, kita akan lanjutkan lagi.